쪽으로 진입해 주시기. 아 씨발 진짜 늘어나는 거 봐! Selamat malam Prabal semua. Udah pada siap nih ya mau nonton? Oke, hari ini kita mau kasih kalian series yang 11-12 sama Squid Game loh. Sama, baru dirilis tahun 2024 juga. Judulnya The 8 Show. Nyeritain tentang 8 orang yang ditawarin buat ikut permainan misterius. Mereka nggak tahu apa dan harus gimana. Tapi hadiahnya amat sangat menggiurkan. Oh iya, ini total ada 8 episode ya. Kita bakal langsung nonton 4 episode sekaligus. Nah, buat karakter-karakter pemainnya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya. Sekarang, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal episode 1 ini, ada Jinsu. Dia ini utangnya banyak banget loh Pramal. Kerja banting tulang sampai memening soy juga gak akan kebayar itu utang plus bunganya. Sampai akhirnya dia udah mau nyerah, mau bundir. Tapi tiba-tiba ada notif. Ada yang transfer uang 1 juta won ke rekening bank dia. Di transferan itu ada pesannya juga, selamat malam. Dan gak lama masuk lagi tuh 3 kali transferan dengan nominal yang sama. Kalau digabung isi pesannya jadi, selamat malam, aku ingin membeli waktumu yang mau kau buang. Bingung dong dia. Ada yang transfer 4 juta won cuma buat ngomong begitu doang. Masuk lagi nih 2 kali transferan. Isi pesannya, jika kau tertarik, naiklah ke mobil. Dijemput limosin itu. Jadi keinget sama Gi-hun Squid Game ya. Mobil sih bagus, tapi minuman yang ada di situ palsu. Oke, sampai nih dia di gedung teater misterius gitu. 뭐야 이게? Ini dia baca dulu infonya. Katanya selama di sini makan sama minum bakal disediain. Makin lama di sini, hadiah bakal terakumulasi. Pertunjukan bakal berakhir di waktu yang udah ditentuin. Kalau ada peserta yang meningsoy, pertunjukan bakal langsung dihentiin. Udah tuh, disuruh milih dia. Mau ikut pertunjukan atau ambil uang 2 juta wonnya aja terus pulang. Kalau mau lanjut, dia harus ambil nomor dulu sebelum masuk. Wah, itu udah ada yang ngambil duluan ya 3 nomor. Berarti udah ada 3 orang dong yang join. Awalnya dia mau ambil uangnya aja. Tapi setelah dipikir-pikir, kok sayang banget. Ya udah, akhirnya dia mutusin buat ikut. Dia ambil nomor 3 tuh. Tempatnya kayak alun-alun gitu ya. Ada taman bermain. Ada jam gede banget juga di situ. Selain itu, ada tangga buat ke kamar di tiap lantainya. Ya udah, dia langsung ke kamarnya di lantai 3. Ternyata cuma ruang kosong yang gak terlalu besar. Mana jendelanya palsu pula, cuma layar. Nah, kebuka nih. Ada pakaian, sepatu, sama buku peraturan. Dia baca dulu tuh. Pertama, dia harus naruh semua barang yang dia bawa. Terus ganti pakaian pakai seragam yang udah disediain itu. Hadiah uangnya bisa dilihat di papan skor. Kalau mau beli-beli barang, lewat intercom. Dan bakal dipotong dari uang yang ada di papan skor. Barang yang mau dipakai di luar kamar, belinya di alun-alun. Peserta gak boleh keluar kamar mulai dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Peserta juga gak boleh nutupin CCTV yang ada di sana. Kalau melanggar, hadiahnya bakal dipotong setengahnya. Dan terakhir, pertunjukan dimulai pada tengah malam. Yaps, semenit lagi. Jinsu langsung buru-buru tuh. Semenit udah berlalu, dan uangnya langsung bertambah 30.000 won. Dia merhatiin, dan akhirnya baru tahu kalau uangnya bakal bertambah 30.000 won per menit. Langsung ngitung tuh dia. Berarti dalam 24 jam, dia bakal dapet 43.200.000 won. Nah, mulai nih. Dia mulai ngerasa dingin di situ. Mau beli selimut sama hot pack. Tapi ternyata mahal banget. Harganya 100 kali lipat dari harga pasaran di luar. Akhirnya, dia mutusin cuma beli 1 kilogram koran bekas sama 2 kardus bekas buat tidur. Baru juga mau tidur, makin kebelet pipis dia. Akhirnya beli 1 botol plastik. Besok paginya, dia ketemu sama peserta lainnya. Mereka baru sadar tuh,
waktu yang ada di alun-alun bertambah jadi sekitar 35 jam. Di sini si nomor 2 ngasih tahu kalau semua yang ada di sini tuh palsu. Jadi kalau mereka butuh apa-apa ya mereka benar-benar harus beli sendiri. Dan ini si nomor 1 juga ngingetin, semua barang yang dibeli di kamar nggak boleh dibawa keluar. Berarti sampah, kotoran, segala macamnya itu harus tetap disimpan di kamar masing-masing. Tapi masih ada mendingnya sih. Barang-barang yang dibeli di alun-alun boleh dibawa atau dipakai di kamar. Dicoba lah nih sama si nomor 6, beli rokok sama korek di situ. Ternyata waktu yang berkurang buat bayarnya sekitar 2 menit. Kalau kata Jinsu yang dulu kerja di minimarket, total harga rokok sama korek itu 5.000 won. Berarti harga semenitnya itu senilai 2.500 won ya. Ya udah, mereka rapat dulu nih. Barang-barang apa aja yang mereka benar-benar butuhin, mau dibeli pakai waktu. Oke, mereka mutusin beli 8 ember, tisu toilet, 4 bungkus pembalut, 2 jenis kantong sampah, dan gak lupa 4 bungkus rokok. Demi kesejahteraan perokok tuh katanya. Setelah dibagi-bagi, sekarang mereka mulai ngerasa lapar. Tapi makanan sama minuman tuh belum ada sampai sekarang. Taunya makanan sama minumannya udah dikirim ke saluran pengiriman di lantai 8. Kata si nomor 8 ini, ada 12 nasi kotak sama 12 botol air. Dia nyicipin sesuap dari setiap makanannya. Dan sisa airnya dia abisin buat mandi. Lah coba itu. Entah karena nggak tahu beneran atau gimana nih orang ya. Dia bilang dia nggak tahu kalau itu harus dibagiin. Menurut si nomor 7, makanan dan minuman bisa dikirim ke bawah lewat saluran pengiriman. Mereka bisa ambil masing-masing 1. Sisanya disimpan di lantai 1. Nah nanti kalau ada yang masih ngerasa kurang, bisa berbagi di sana. Ini sekarang mereka semua mau ikut ngecek ke lantai 8 buat mastiin aja. Begitu masuk, pada kaget. Kamarnya gede banget. Bahkan dia bisa beli barang-barang mewah di situ. Gimana enggak? Ternyata hadiah uangnya jauh lebih banyak. Oke, lanjut masuk ke episode 2. Di sini mereka baru tahu, ternyata tiap lantai itu beda-beda pendapatannya. Dimulai dari lantai 1 yang cuma dapat 10.000 won per menit. Sedangkan lantai 8 dapat 340.000 won per menit. Setelah dianalisis sama si nomor 7, ternyata itu tuh pakai hitungan deret Fibonacci. Ada polanya. Jadi, 2 angka pertama dijumlahin, nah itu jadi angka selanjutnya. Bener loh, lantai 1 kan 10.000, ditambah lantai 2 20.000. Jadi si Jinsu dapat 30.000 per menitnya. Begitu terus polanya sampai ke lantai 8. Makanya dia bisa dapat gede banget per menitnya. Ukuran kamar juga sama. Lantai 1 itu yang paling sempit. Kasian loh. Abis pada makan, tiba-tiba si nomor 8 ini seenak jidatnya lagi. Dia beli baju-baju buat dia sendiri, tapi dari alun-alun. Biar bisa dipakai di luar katanya. Dan sisa waktunya tinggal 15 menit. Pada marah lah ya. Di sini, dia ngasih tahu kalau naik turun tangga itu bisa nambah waktunya. Ya udah, pada buru-buru tuh. Mereka nyoba selama 10 menit. Dan ternyata bener, waktunya nambah jadi 24 jam lagi. Udah nih, udah pada balik ke kamar masing-masing. Si Jinsu kebelet modal lagi. Saking udah muaknya modal gak nyaman, dia beli toilet portable tuh akhirnya. Ini setelah ngelakuin cara itu berhari-hari, mereka jadi kurang istirahat. Akhirnya mereka mutusin buat bikin jadi 2 tim. Shift-shiftan gitu, sehari-sehari. Nah, tim yang lagi shiftnya bakal dapat jatah makan 2 kali sehari. Udah berjalan berhari-hari lagi nih, si nomor 1 yang kakinya gak normal sempet jatuh di tangga. Kirain mau ditolong loh sama si nomor 6, malah disakitin tuh tangannya sambil diancam. Karena gak tega, akhirnya si nomor 2 mau gantiin dia. Dan di jatah shift selanjutnya, si Jinsu yang gantiin nomor 1. Karena kasihan juga kan kalau nomor 2 terus-terusan. Nah, jadi ada perdebatan nih pas jam makan. Si nomor 4 ngelarang nomor 1 ikut makan. Dia bilang harusnya si nomor 3, si Jinsu yang dapat jatah. Tapi si nomor 2
tetap nyuruh nomor 1 yang makan. Karena emang lagi shiftnya dia. Dengan amat sangat terpaksa deh tuh ya si Jinsu gak makan. Kasian juga sih, padahal si Jinsu yang capek habis gantiin dia. Besok paginya ada kiriman sampah dari lantai atas. Ternyata itu lantai 1 yang minta. Dia kan gak bisa maksimal naik turun tangganya karena cedera. Jadi sebagai gantinya sampah orang-orang boleh dikirim ke kamar dia. Tapi kan kamar dia sempit banget ya, baunya bakal gimana itu? Naik turun tangga masih terus berlanjut. Begitu juga sama pembelian barang keperluan rutin. Sampai di mana waktunya udah gak bertambah lagi. Panik tuh, sisa 31 menitan. Mereka langsung buru-buru naik turun tangga lagi. Si nomor 4 tiba-tiba kambuh epilepsinya. Pas si nomor 2 mau beli obatnya dari alun-alun, dicegah sama si nomor 6. Jadi ricuh banget deh tuh. Untung si Jinsu berhasil beli obatnya. Orang lagi pada ricuh-ricuh, tiba-tiba si nomor 8 ketawa-tawa. Dia ngasih tahu kalau waktunya melonjak jadi 40 jam. Wow. Si nomor 7 langsung nyadar kalau waktunya itu bakal bertambah kalau ada sesuatu yang menghibur. Intinya, mereka harus jadi tontonan seru selama di sini. Pantesan aja ada banyak CCTV di situ. Oke, masuk ke episode 3. Nampilin si nomor 7 nih. Ternyata dari awal join, dia tuh selalu nganalisis semua-semuanya. Paling jenius sih kayaknya ya. Ini dia datang ke kamar si Jinsu. Dia mau ngajak Jinsu berkomplotan sama dia. Karena katanya dia lihat si Jinsu tuh beda dari yang lain. Bisa dibilang baik lah. Dia ngasih tahu semua analisisnya ke si Jinsu. Ngajak berpikir bareng lah gimana buat selanjutnya. Dia mikirnya mending mulai dari pertunjukan paling sederhana aja dulu. Yang lucu-lucu gitu. Karena dia yakin nanti pasti yang nonton itu bakal ngegiring mereka buat bikin pertunjukan yang lebih bahaya biar makin seru. Ya udah, pas rapat, Jinsu bantu ngegiring mereka buat bikin pertunjukan sederhana. Dan akhirnya mereka semua sepakat mau bikin pertunjukan bakat gitulah. Sebagai pembuka, si nomor 7 yang mau coba duluan sambil ngecek. Dia nampilin bakatnya main suling pakai hidung. Dan ternyata nambah 20 jam lebih. Yang lain jadi punya waktu tuh buat nyiapin pertunjukan bakat mereka masing-masing. Tapi selain itu, mereka juga harus mutusin sampai kapan mereka di sini. Menurut mereka, harus diputusin sama si nomor 1. Karena dia yang paling sedikit pendapatannya. Dia sebenarnya jadi nggak enak. Tapi dia bilang, paling sampai pendapatannya 1 miliar won aja. Setelah dihitung-hitung, paling enggak mereka harus bertahan di situ selama 2 bulan. Nah, udah besok harinya nih. Pertunjukan kedua dari si nomor 5. Nyanyi. Nambah 10 jam tuh. Lanjut pertunjukan si nomor 6. Mecahin 10 genteng. Nambah 15 jam. Tapi diledek tuh sama si nomor 2. Karena sisa 1 genteng yang gak hancur. Abis itu, si nomor 2 nunjukin bakat bela dirinya juga. Dan 10 gentengnya hancur semua. Walaupun tangannya terkilir, gak sia-sia sih. Nambah 17 jam. Selanjutnya ada pertunjukan dari si nomor 4. Nyanyi juga, tapi suaranya... Oke, si Jinsu mau maju nih. Ngedance gitu, tapi hancur. Benar ya? Cuma nambah 15 menit coba. Sisa 2 orang terakhir. Si nomor 1 maju duluan. Jadi badut dia. Ternyata jago loh. Nambah 30 jam. Paling tinggi skor dia. Dan terakhir si nomor 8. Tapi dia mau nunjukin bakatnya yang nyeleneh. Dia milih si nomor 6 buat jadi partner pertunjukannya di kamar. Kalian tahu apa? Nambah 69 jam. Jadi sekarang dia peringkat pertamanya. Besok harinya si nomor 1 minta pertimbangan. Karena kan dia udah gak nyusahin lagi tuh. Gimana kalau sampah-sampah jangan dikirim ke kamar dia lagi? Soalnya udah makin sempit. Si nomor 4 nyaranin lewat pemungutan suara aja. Lumayan bisa jadi konten pertunjukan juga. Orang yang dipilih terbanyak, kamarnya bakal dijadiin kamar mandi bersama. Jinsu jadi langsung kepikiran. Takutnya mereka milih orang yang pertunjukannya paling jelek. Dia sama si nomor 4 sendiri yang paling gak aman nih jadinya.
Saking ketakutannya, si nomor 4 nyoba ngehasut peserta lain buat milih nomor 8. Gak cuma dia, si nomor 6 juga begitu. Bahkan dia ngajak si nomor 7 buat milih nomor 3, si Jinsu. Tapi Jinsu yakin nomor 7 gak bakal berkhianat. Dia aja gak ikut ngirim sampahnya ke nomor 1. Si nomor 6 juga ngajak nomor 2 buat milih nomor 3. Dijanjiin bakal dikirimin lebihan makanan. Kelihatannya setuju tuh ya nomor 2. Nah, udah di hari pemilihannya nih. Ternyata yang terbanyak di vote itu nomor 8. Wih, bener tuh. Waktunya nambah 24 jam karena konten pertunjukan ini. Di sini Jinsu penasaran, kok dia bisa dapat vote lebihan ya? Soalnya kalau dihitung-hitung, kayaknya ada satu orang yang berkhianat sama dia. Dan kalian tahu apa? Ternyata itu si nomor 7 yang berkhianat. Kampret. Oh iya, si nomor 2 aja tetap milih nomor 8 loh, nggak nurutin si nomor 6. Karena dia ngerasa harus lebih patuh ke orang yang selama ini paling menderita, yaitu si nomor 1 kan. Nah, si nomor 1 mau milih nomor 8 karena kamarnya yang paling luas. Tapi sebenarnya tanpa diminta pun sama nomor 1, dia tetap bakal milih nomor 8 sih. Ini si nomor 4 kebelet, tapi si nomor 8 gak ngizinin. Lah, ngeselin banget nih orang. Dia langsung balas dendam dengan cuma ngirimin kotak makanan kosong plus botol air kosong. Nah, kita masuk ke episode 4-nya nih. Udah 3 hari berlalu tanpa makan dan minum. Mereka sekarat, tapi waktunya justru bertambah. Tontonan seru kah? Saking dehidrasinya, si nomor 5 sampai halu tuh. Aduh. Di sini, si Jinsu mutusin dia yang mau nampung sampah-sampahnya. Biar si nomor 8 gak ngambek lagi. Si nomor 4 juga jadi ikutan. Dia juga mau nampung katanya. Jadi dibagi 2. Ya udah, si nomor 7 nyoba ngwakilin buat minta maaf ke nomor 8. Sekalian ngasih tahu, nomor 3 sama 4 mau ngambil sampah-sampahnya. Baru tuh dibukain. Sumpah ngeselin banget. Kayak gak ada rasa bersalah gitu loh. Bahkan menurut dia, gak ngasih makan minum ke yang lain bisa sekalian jadi konten. Ya bener sih, tapi kontennya ngebahayain nyawa banget ya. Gak cuma itu, dia juga minta dibeliin pakaian baru sebagai permintaan maaf dari mereka. Mulai tuh si nomor 4. Mulai jadi penjilat dia sekarang. Lusanya, Jinsu mulai nerima kiriman sampah dari lantai-lantai atas. Tapi kok banyak banget ya? Taunya si nomor 4 ngibul. Dia gak ngambil sampah sama sekali. Wah, parah. Oh iya, untung si nomor 2 baik tuh ya. Dia tetap nyimpen sampahnya sendiri, gak ngirim ke nomor 1. Ini si nomor 8 ngide pertunjukan selanjutnya, yaitu permainan raja. Yang dapat raja boleh nyuruh 2 orang yang nomornya disebut ngelakuin apa aja yang dia mau. Ronde pertama masih aman. Cuma disuruh gandengan aja tuh sama rajanya, si nomor 5. Ronde kedua mulai aneh-aneh, si nomor 4 soalnya yang jadi raja. Nah, ini dia. Ronde ketiga, si nomor 8 yang jadi raja. Biar jadi lebih seru, dia nyuruh si nomor 6 bertarung sama nomor 2. Awalnya si nomor 2 yang lebih unggul. Tapi si nomor 6 nyadarin kalau tangannya si nomor 2 sakit. Diserang terus tuh tangannya. Baru abis itu dipukulin abis-abisan. Gara-gara pertunjukan itu, waktunya bertambah 50 jam. Wah, parah sih. Di sini, mereka akhirnya sepakat kalau seseorang gak mau ngikutin perintah raja, dapat hukuman aja. Si nomor 4 tiba-tiba nyaranin, hukumannya itu disetrum. Ya udah, mau gak mau pada setuju. Besok harinya, mereka ngelanjutin permainan rajanya. Lagi-lagi, si nomor 8 yang jadi raja. Dia nyuruh Jinsu sama nomor 5 ngelakuin hal yang tidak senonoh. Jinsu nolak. Jadi sesuai kesepakatan, dia harus disetrum. 별로 안 아프다면서요. Dan itu nambah waktu 50 jam. Tapi masalahnya bukan cuma sakit, malunya itu loh, karena bakal otomatis ngompol. Di hari besoknya, si nomor 4 lagi yang jadi raja. Dia mau main tebak koin. Nomor 2 sama nomor 6 harus milih sisi yang bergambar bintang atau hati. Pas dibuka, ternyata nomor 6 yang benar. Jadi nomor 2 yang harus disetrum. Di ronde selanjutnya, si nomor 8 lagi yang jadi raja. Kok bisa ya? Main tampar-tamparan.
si Jinsu lagi yang kalah. Dia yang disetrum. Malam itu, nomor 1 sama nomor 2 ke kamar Jinsu. Si nomor 1 yakin ada yang curang. Dia nunjukin contoh, kayak pas permainan koin. Si nomor 4 itu bisa ngerasain pakai telapak tangannya bentuk gambar apa yang ada di bawah. Jadi, pas si nomor 6 milih bintang yang ada di bawah, dia langsung ngebalik posisinya. Selain itu, si nomor 1 juga curiga bola rajanya udah dimanipulasi. Masa iya yang ngambil si nomor 8 atau nomor 4 terus? Mereka mau coba ngomong ke si nomor 7. Kali aja ada jalan keluarnya kan? Nah kan, bener aja, si nomor 4 tuh kerjaannya. Tapi, tiba-tiba di ronde selanjutnya, si nomor 1 yang dapat bola raja. Kelihatan banget si nomor 8 sama nomor 6 pada kaget. Tapi kayak nutupin paniknya gitu. Ternyata, semalam si nomor 7 mergokin nomor 4 pas mau manipulasi bolanya. Mau dikasih aseton. Kan bakal jadi agak lengket tuh buat nandain kalau itu bola raja. Di sini si nomor 7 agak aneh nih. Dia nyegah si nomor 4 ngelakuin itu. Dengan alasan orang-orang lantai bawah udah curiga. Kok jadi kayak terkesan mau nutupin juga ya? Oke, balik dulu nih ke permainannya. Si nomor 1 juga mau main lempar koin. Nomor 7 sama nomor 8 yang bakal main. Dan si nomor 4 disuruh jadi penangkap koinnya lagi. Tapi, kali ini dia diminta nangkap koinnya pakai punggung tangan. Jadi kan dia nggak bisa ngerasain tuh bentuk gambarnya. Hayo loh. Dan ternyata, di sini si nomor 8 yang kalah. Pada seneng tuh. Tiba-tiba dia bilang nggak mau disetrum. Udah nggak seru katanya. Ngeselin kan? Tapi karena yang lain pada komplain, akhirnya dia terpaksa mau tuh. Pas udah mau disetrum, tiba-tiba si nomor 6 nendang si nomor 7. Terus disetrum sama dia. Ya, itu tadi alur cerita dari The 8 Show episode 1 sampai 4. Wah, makin seru nih. Gimana Pramal? Mau lanjut? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.